Anda tahu, Kaisar Jepang ke-124, Kaisar Hirohito, pernah berkata, "Kumpulkan semua guru yang tersisa, karena sekarang kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan." Seperti itulah amanat Kaisar Hirohito saat Jepang dibom atom oleh Amerika pada tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Solidaritas, yes. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sesuatu yang mungkin dianggap sepele, namun dengan hal yang sederhana ini kita bisa meningkatkan karakter baik dari peserta didik kita. Karakter tanggung jawab, karakter disiplin, karakter kerja keras, dan karakter-karakter baik lainnya bisa kita asah, bisa kita upgrade untuk peserta didik kita dari hal yang sangat sederhana, yakni dari ujian berbasis online. Ujian di mana bisa mengetahui nilai secara langsung dan bisa diulangi kapan saja ketika linknya bisa diterima oleh peserta didik kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Inilah isi dari konten, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, dan saya harapkan masukan kritikan untuk kebaikan kita semua. Guru Indonesia. Yes! Waduh, mati lampu. Bapak di sini akan mengapresiasi hal-hal yang baik yang sudah kalian lakukan. Bapak sudah sampaikan tempo hari, ketika kalian nilainya belum mencapai batas yang Bapak tentukan, maka kalian memiliki kesempatan, berapa kali kesempatan? 2 untuk mengerjakan kembali di rumah. Barangkali kalian mau membuka ChatGPT, membuka AI, membuka Google minimalnya, atau membuka sumber-sumber apapun, baik itu buku atau bertanya sekalipun. Barangkali ada yang punya saudaranya guru olahraga, barangkali itu dipersilakan. Bagaimana caranya agar kalian nilainya bisa di atas nilai yang sudah Bapak tentukan? Saat kalian mendapati hasil ujian pertama kalian itu, skornya yang bisa kalian lihat setelah selesai itu ketika di bawah nilai yang Bapak tentukan. Flashback. Ibu, Bapak guru hebat dimanapun Anda berada, saya awali penjelasan dalam sesi berbagi praktik baik ini dari jadwal ujian online-nya agar menjadi benang merah untuk kita ketahui bersama bahwa ujian online yang saya lakukan itu adalah pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025. Selanjutnya saya bawa Bapak Ibu ke Google dokumen yang ada di drive kita pribadi yang berupa spreadsheet hasil respon jawaban dari siswa kita tersebut. Di sini saya tidak berbagi cara membuat Google Form ya Bapak Ibu. Mohon ini disclaimer terlebih dahulu, ini bukan tentang membuat soal online, tapi saya berbagi tips bahwa dengan ujian online yang sering Bapak Ibu lakukan, terkadang acap kali hanya dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta didik semata. Padahal dengan instrumen ini justru kita bisa mengasah karakter peserta didik. Dan sebentar lagi akan saya paparkan bagaimana hal itu bisa kita lakukan. Next, Ibu Bapak guru hebat dimanapun Anda berada, hal pertama yang harus kita lakukan setelah soal ujiannya selesai kita buat, maka kita harus melakukan setelan khusus dari saya ini ya, agar usaha mengasah karakter baik peserta didik kita ini bisa lebih berdampak dan cenderung akan lebih berhasil insya Allah. Klik setelan, lalu pastikan hanya nilai poin yang diaktifkannya, agar siswa bisa langsung tahu skor poin setelah selesai mengerjakan ujiannya saat itu juga. Sementara, jawaban yang benar dan pertanyaan tak terjawab, jangan diaktifkan ya Bapak Ibu. Dan setelan inilah yang bisa kita jadikan alat dalam mengasah dan menguji karakter siswa. Dalam hal ini adalah tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, dan karakter baik lainnya. Seperti apa itu? Sebentar lagi kita akan menuju pada pembahasan hal yang paling penting.
Ibu bapak guru hebat yang saya banggakan, pastikan kita menyampaikan 3 hal ini sebelum ujian dimulai. Yang pertama, tentukan nilai minimal yang menjadi batasan apakah siswa tuntas atau belum. Misalnya nilai 62 atau 64, atau lebih tinggi atau lebih rendah dari itu. Yang kedua, sampaikan bahwa jika nilai hasil ujian pertama tidak mencapai nilai minimal, maka siswa wajib mengulangi dalam waktu 1 kali 24 jam. Artinya, jika siswa selesai jam 9, maka dia memiliki waktu sampai jam 9 di keesokan harinya. Yang ketiga, kesempatan mencapai nilai minimal hanya 2 kali. Artinya, siswa harus benar-benar mempersiapkan diri untuk ujian yang kedua dan ketiga ini. Dan kabar baiknya, Bapak sudah mempersiapkan di sini beberapa permen dan juga ada pensil untuk mengapresiasi Ananda yang nilainya sudah memenuhi batas minimal. Dan kalaupun tidak, tetap akan Bapak apresiasi karena kejujuran kalian dan usaha kalian untuk mendapatkan nilai tersebut. Baik Ananda, Bapak sampaikan sekarang hal-hal yang membuat kalian diapresiasi dan hal-hal yang membuat nanti kalian akan mendapatkan peringatan dari Bapak. Bismillah. Dalam hal ini, saya menggunakan pendekatan berbasis reward dan punishment atau penghargaan dan hukuman. Karena berdasarkan literasi digital, reward atau penghargaan ini memainkan peran penting dalam membangun karakter siswa. Dengan memberikan apresiasi atas usaha dan hasil kerja keras peserta didik, siswa akan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Misalnya, penghargaan sederhana seperti pujian, piagam, atau hadiah kecil itu dapat memberikan dampak yang positif pada sikap dan perilaku siswa. Sementara punishment atau peringatan yang saya berikan tentunya tidak secara langsung di dalam kelas di depan teman-temannya, melainkan secara personal di ruangan khusus secara 4 mata untuk memberikan penjelasan bahwa mereka telah melakukan hal yang salah agar tidak dilakukan lagi oleh siswa tersebut di kemudian hari. Karena sebagaimana yang kita sepakati bersama bahwa guru merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab di garda paling depan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu tugas kita bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga kita memiliki tanggung jawab untuk menanamkan karakter baik kepada peserta didik. Bayangkan saja Bapak Ibu, betapa mudah kita mengasah sekaligus mengontrol karakter peserta didik kita dengan instrumen ujian online ini. Karena semuanya serba otomatis, input data siswanya super lengkap. Mari kita selesaikan pemahaman kita tentang konten ini. Berdasar pada 3 hal yang sudah kita bahas sebelumnya, tentang rule atau aturan yang harus dilakukan siswa setelah ujian online, maka banyak sekali hal baik yang bisa kita dapatkan dalam usaha pembelajaran karakter ini. Saatnya kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama, coba Bapak Ibu lihat. Di sini terlihat jelas ada beberapa siswa yang mengerjakan ujian ulang di luar waktu yang telah ditentukan. Karena terinput tanggal dan waktunya itu sudah melebihi 24 jam. Dalam hal ini secara tidak langsung, kedisiplinan peserta didik terasah, teruji, sehingga mereka mengetahui betapa dia harus berusaha untuk lebih disiplin lagi dalam masalah waktu. Di sini juga kita bisa melihat ada siswa yang melakukan pelanggaran karena terinput namanya beberapa kali, padahal kesempatannya itu hanya 2 kali. Secara tidak langsung, kita bisa mengetahui bahwa siswa tersebut tidak mematuhi peraturan. Di sini juga kita bisa tahu dari waktu pengerjaannya yang sangat singkat. Terlihat dari rentang waktu di antara ujian ke ujian lainnya sangatlah singkat waktunya. Sehingga kita bisa memberi peringatan kepada siswa tersebut tentunya secara personal bahwa hal itu adalah sesuatu yang keliru dan tidak boleh dilakukan. Siswa kita bisa kita bimbing agar kedepannya melakukan ujian dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin mengerjakan dengan waktu hanya 5 menit untuk 50 soal. Agar analisis karakter kita lebih efektif dan efisien, kita harus menginputnya ke dalam tabel seperti ini. Dengan tabel ini, semua karakter dari pengalaman ujian online
bisa kita eksplorasi dengan lebih mudah. Dengan tabel ini, kita bisa dengan lebih mudah mengetahui berapa jumlah siswa kita dalam satu kelas yang harus kita berikan reward atau apresiasi atau hadiah dan sebagainya. Kemudian kita berikan tanda warna biru. Dan kita juga bisa tahu berapa siswa kita yang harus kita beri punishment atau peringatan. Lalu kita berikan tanda warna merah. Dari pengalaman saya ini, ada beberapa alasan yang menjadikan siswa harus diberikan peringatan. Di antaranya, siswa yang nilainya belum tuntas, tetapi tidak memanfaatkan 2 kesempatan ujian ulang. Golongan siswa ini kita beri peringatan agar mereka harus mengasah tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa. Berikutnya, ada siswa yang melakukan ujian lebih dari 2 kali. Juga hal ini harus kita beri peringatan agar bisa menggembleng diri supaya mampu mentaati peraturan. Berikutnya juga, ada siswa yang sudah tuntas di kesempatan kedua, namun masih merasa tidak puas dan melanggarnya untuk melakukan ujian kembali karena dia merasa masih ada 1 kesempatan, padahal peraturannya cukup sampai nilainya tuntas. Dan pasti kita akan menemukan beberapa kasus lain sehingga kita bisa mengevaluasi semua karakter negatif dari peserta didik kita agar kita bisa merubahnya. Sehingga dengan hal ini kita sudah mengasah, menggembleng, menempa karakter siswa agar bisa berada dalam rule yang sudah kita tetapkan. Dan pada menit-menit akhir video ini, inilah pengalaman saya yang saya lakukan. Semoga menginspirasi. Ananda Bapak Muhammad Rafa Sabrianto. Luar biasa. Dan nilainya percobaan kedua ini Rafa mengalahkan yang paling tinggi percobaan pertama ya. Oh luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Rafa. Oke. Berikutnya Bapak panggil dengan bangga Rosida. Aduh, anak Bapak ini udah bengong aja. Ya baik. Berikutnya Ananda Bapak Zulfi. Oke Zulfi. Oke. Dan untuk yang nilai terbesar kedua diraih oleh ya betul Fadli. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Sementara untuk nilai terbesar pertama diraih oleh teman kalian Radinda Zekelia. Oke. Baik Ananda. Terima kasih. Ini mohon diterima ala kadarnya. Mana ini untuk Ananda Bapak dulu. Radinda. Oke, mohon diterima ya. Tetap berprestasi ya Ananda Radinda ya. Oke, selamat. Berikutnya Fadli. Kamu juga juara. Oke. Terima kasih ya Fadli ya. Tetap semangat ya. Keren. Dan masing-masing kalian yang lainnya akan mendapatkan 1 hook buah. Terima kasih Ananda ya. Terima kasih, tetap semangat. Baik Ananda Bapak yang Bapak banggakan. Sekali lagi Bapak berpesan, tolong jaga kejujuran kalian, effort kalian dalam mencapai nilai terbaik dan pertahankan usaha kalian yang keren itu untuk di semua mata pelajaran. Ya, Bapak yakin dan percaya hal baik ini bisa kalian pertahankan bahkan sampai kelak nanti kalian menjadi anak SMU, bahkan di dunia perkuliahan maksud Bapak, dan dalam dunia kehidupan nyata kalian ke depannya insya Allah. Kejujuran, kemampuan untuk mengikuti peraturan, dan usaha terbaik yang kalian lakukan itu harus tetap kalian pertahankan. Izinkan Bapak untuk keluar kelas ini. Dan sekali lagi Bapak berikan apresiasi untuk pengurus OSIS kebetulan di kelas 8 juga ini ya, yang sudah melakukan banyak kegiatan. Coba Bapak kasih tahu yang belum Bapak sebutkan. Voli sudah selesai. Ada pertandingan futsal betul sudah selesai. Berikutnya catur ya? Terus bisbol juga. Bisbol
kelas berapa yang juara? Kelas 7. Aduh. Kalau sepak bola ya futsal siapa yang menang? Masya Allah, ya namanya juga bola bulat ya kan? Berapa skor poin? Fadli, berapa poin? Silakan lanjutkan. Hari ini kita masih ada kegiatan ya. Kegiatan porak, pekan olahraga antar kelas. Dan kabarnya kalian banyak menjuarai, betul? Oke, untuk softball kalian juara yang mengalahkan kelas 8, betul? Untuk futsal kalian juga mengalahkan kelas 8, betul? Oh, keren, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian kelas 7. Oke, kelas 7 keren, kelas 7 mantap. End of flashback. Baik, itu saja Ananda. Bapak yakin dan percaya kalian baru 1 tahun bersama dengan Bapak untuk pembelajaran. Insya Allah tahun depan kalian harus lebih bersemangat lagi, lebih berusaha keras lagi untuk menjadi siswa yang jujur dan bersemangat dalam belajar. Apapun itu, kalian harus menempa diri untuk mengikis sifat-sifat malas, sifat-sifat tidak jujur dalam pembelajaran di sekolah yang kita cintai ini. Bapak yakin dan percaya insya Allah kalian kelak akan menjadi orang besar. Dan Bapak doakan kalian menjadi orang yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tua, bangsa, dan agama. Amin. 12 o'clock midnight. Inilah hal yang saya bagikan untuk semuanya, semoga menginspirasi.